Putri? Izin, Bu. Radana Putri? Hadir, Bu. Riza Kasmaya? Ya. Alhamdulillah hadir ya, Bu. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak ibu tahu? Tahu. Oke, kalau tahu, yuk kita sama-sama nyanyikan dan anak-anak ibu silahkan berdiri. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, anak-anak ibu silahkan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan bilangan desimal. Anak-anak ibu tahu bilangan bulat dan bilangan desimal? Tidak, Bu. Kok tak tahu sih anak-anak ibu? Kan sudah pernah belajar di kelas sebelumnya. Tahu, Bu. Kita komen, Bu. Iya, Riza, benar sekali. Ada yang berkoma, yaitu disebut dengan bilangan Desimal. Masih ingat ya? Ngerti, Bu. Untuk lebih pahamnya, ibu akan kita akan mempelajarinya pada hari ini. Itu materi pembelajaran kita yaitu tentang bilangan bulat dan bilangan desimal. Adapun tujuan kita mempelajari bilangan bulat dan bilangan desimal ini agar anak ibu memahami apa sih bilangan bulat itu dan apa sih bilangan desimal itu, serta anak-anak ibu juga bisa menentukan nilai tepat dari bilangan bulat dan bilangan desimal. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Nah, sekarang ibu akan menampilkan sebuah gambar. Mana, Bu? Lihat kan? Lihat, Bu. Ini merupakan salah satu contoh dari bentuk menentukan nilai tempat dari bilangan bulat dan bilangan Desimal. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki tanda koma dan tidak berbentuk pecahan. Adapun bilangan bulat ini juga terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan juga bilangan bulat negatif. Bilangan bulat ini diurutkan menjadi satuan, puluhan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Sedangkan bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki tanda koma. Misalnya seperti 1,124. Dibacanya yaitu satunya sebagai satuan, satunya satu lagi dibaca Ratusan. 1/10 karena dia bilangan desimal dan terletak di satu angka di belakang koma. Makanya dibaca dengan 1/10. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, sedangkan 2 dibaca 1/100 karena terletak 2 di belakang koma.
Nah, dalam menentukan bilangan bulat dan bilangan desimal ini juga ada dua cara untuk menentukan nilai tempatnya. Yang pertama yaitu dengan cara menguraikannya ke dalam bentuk perkalian. Misalnya nih, 1.456, di mana ini merupakan salah satu contoh dari bilangan bulat. 6-nya bernilai sebagai saruan, 5-nya sebagai puluhan, 4-nya bernilai tepat sebagai ratusan, dan 2-nya bernilai tempat sebagai ribuan. Nah, yang cara pertama tadi yaitu menguraikannya ke dalam bentuk perkalian. Makanya kita menggunakan angka yang sama ya, yaitu 2.456. Kita jabarkan dulu satu persatu. 2 berarti 2.000 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 6. Kalau bentuk perkaliannya berarti 2 dikali 1000 ditambah dikali 100 ditambah 5 dikali 10 ditambah 6. Benar ya, Ibu? Ya, Bu. Tepuk tangan dulu buat kita semua.
Ribuan. Nah, benar ya, 1 bernilai tempat Ribuan. sedangkan angka 1 di belakang titik Ratusan, Bu. bernilai sebagai Ratusan. 2 bernilai sebagai Puluhan. dan 4 sebagai Satuan. Begitu pula dengan bilangan desimal, yaitu satunya bernilai tempat sebagai satuan dan 1 di belakang komanya bernilai tempat sebagai 1/10 dan 2 bernilai tempat sebagai 1/100 dan 4 bernilai tempat sebagai 1/1000. Kira-kira anak-anak ibu sudah paham dengan metode yang telah dijelaskan? Tahu. Kalau begitu, agar anak-anak ibu tambah paham, ibu akan memberikan suatu games. Anak-anak ibu mau? Mau. Gamesnya mudah kok. Gamesnya juga cara menentukan bilangan bulat berdasarkan tabel ya. Caranya juga sama seperti ini, tapi nanti ibu akan menempelkan sebuah kartu-kartu. Nanti anak-anak ibu pilih, kemudian anak-anak ibu tempelkan sesuai dengan nilai tempat pada tabel yang telah dibuat. Bisa dipahami? Bisa. Aku ganti dulu ya angkanya. Ye, main game. Untuk bilangan bulatnya yaitu 2224. Bilangan bulatnya 2 apa ada? Bilangan desimal, Bu. Iya, maaf ya, sudah ada ibu. Ya, bentar lagi ya, Dak. Kita kerjain kuisnya dulu ya. Nah, sekarang akan ibu tempelkan di papan tulis. Nanti anak-anak ibu pilih ya dari lembaran-lembaran yang ibu tempel ini, terus anak-anak ibu tempel di sini. Baik, kalau misalnya seperti itu. Oh, iya. Saya mengerti kan? Mami ngerti, Bu. Itu ini, Bu. Ya, satu alhamdulillah. Insya Allah ini. Jadi salah satu bilang, Bu. Enggak sama aja ya. Kita Itu harus beda-beda pakai ya, Bu. beda-beda pakai nilai. Bukan, aku bukan bilang satu, Ibu. Di mana bedanya, Bu? Ibu beli tadi di fotokopi ga? Sama juga. Di mana di sini jual fotokopi, Bu? Maksudnya di tempat fotokopi ada. Tempat orang menjual ngeprint itu
Sudah? Bisa semuanya? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Nah, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu tampil ke depan untuk mempresentasikan studi-studinya. Ayo, kelompok siapa yang dulu? Ayo, kelompok 2. Oke. Ayo, sudah. Boleh gitu ya, Ibu. Kelompok 1 mah. Ini ada kelompok 2. Ya. Iya, udah sampaikan studi-studinya. Ibu, boleh tulis, Bu. Sebutkan aja lah kalau Ibu. Baiklah teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Yaitu yang pertama adalah 1456. Nah, jadi untuk satunya itu sebagai ribuan, 4 itu sebagai Ratusan. 5 itu sebagai Puluhan. dan 6 itu sebagai Sudah selesai ya? Sudah belajar. Tepuk tangan dulu buat Nah, kira-kira menurut kelompok 1, apakah yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi sudah benar? Yang disampaikannya? Benar. Di mana tadi angkanya ada? Ada 1456. Tadi kan Ibu ajarkan juga cara yang menentukan nilai tempat dengan menguraikan perkalian. Berarti benar ya yang dijawab oleh kelompok 2. Nah, sekarang untuk kelompok 1, ayo maju ke depan. Nggak boleh gitu ya, Nak. Untuk 1. Yuk, silakan diperhatikan temannya ya. Baiklah teman-teman, kami kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Suatu menara pengawas stang terletak di suatu kawasan dataran tinggi memiliki ketinggian 1456 meter dari permukaan laut. Jadi 1456 meter. Seribunya sebagai ribuan, kemudian 400-nya sebagai ratusan, 50-nya sebagai puluhan, dan 6 sebagai satuan. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan duduk kembali ya, Nak. Nah, tadi yang disampaikannya yaitu sebuah menara yang memiliki ketinggian 1456. Di mana kita juga menentukan nilai tempat dari bilangan tersebut. Nah, adapun nilai satunya bernilai 1000-an, 4-nya bernilai tempat sebagai ratusan, 5-nya bernilai tempat sebagai puluhan, dan 6 bernilai tempat sebagai satuan. Berarti benar yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi ya, Bu. Nah, karena anak-anak Ibu sudah betul semuanya, kita tekan dulu. Nah, silakan anak-anak Ibu kembali ke tempat duduknya. Nah, tadi ya, luruskan kiri kanan belakang. Sudah? Sudah,
bilangan bulat yaitu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Sedangkan bilangan desimal memiliki nilai tempat sebagai satuan, sepuluh, seratus, dan seribu. Nah, Ibu berharap dengan pelajaran kita hari ini anak-anak itu bisa memahaminya dengan baik serta bisa menggunakannya baik itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Nah, agar anak-anak Ibu paham tentang bilangan bulat dan bilangan desimal ini, nanti akan diberikan tugas evaluasi ya. Ya, Bu. Silakan anak-anak Ibu kerjakan di rumah. Kelompok. Sendiri-sendiri ya, Zak, kerjakan. Besok kita periksa lagi secara bersama-sama. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak Ibu bisa memahaminya dengan baik dan bisa praktekkan juga apa sih bilangan bulat dan bilangan desimal itu di dalam kehidupan